Studi Sosial Budaya. Salah satu kegiatan yang ikonik bagi kalangan siswa di SMA Katolik Sinlui 1. Kegiatan ini senantiasa diikuti oleh siswa kelas 11 IPS setiap tahunnya untuk pengenalan menambah wawasan mengenai budaya Indonesia. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka setiap tahunnya ini seharusnya pun juga dirasakan oleh siswa kelas 11 IPS tahun ajaran 2021-2022. Sayangnya, pandemi COVID-19 mengubah segalanya. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, virus COVID-19 yang melanda dunia ini membuat kegiatan yang biasanya kita lakukan secara offline mulai berubah menjadi online. Pola hidup tentunya juga banyak yang berubah, salah satunya di bidang pendidikan yaitu kegiatan belajar mengajar. Namun seiring berjalannya waktu, dunia sudah mulai beradaptasi dan perubahan-perubahan sistem juga sudah mulai dilakukan. Di SMA Katolik Sinlui 1 sendiri, beberapa bulan terakhir sudah melaksanakan sistem pembelajaran hybrid, yaitu campuran antara daring dengan pembelajaran tatap muka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, SMA Katolik Sinlui 1 Surabaya kembali mengadakan kegiatan studi sosial budaya yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 11 IPS. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Februari 2022. Sayangnya, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Sehubungan dengan adanya relief di Tanjung, relief ini menggambarkan bentuk upacara sada. Meski begitu, tidak sedikit siswa ikut berpartisipasi di lapangan, tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Desa Bejijong menjadi tujuan studi sosial budaya kami. Desa yang terletak di Trawulan Mojokerto ini diyakini sebagai pusat kerajaan Majapahit, sehingga dapat ditemukan peninggalan bersejarah saat pemerintahan Majapahit. Di dalamnya, kita dapat melihat salah satu bangunan yaitu Gapura Bajang Ratu. Bangunan ini merupakan bangunan tua yang dianggap rapuh. Batu penopangnya sudah terlihat retak, sehingga pada tahun 1930, balok kayu tersebut diganti dengan besi dan disebut Gapura Bajang Ratu, karena gapura ini merupakan bangunan yang tidak selesai. Setelah kita melihat Gapura Bajang Ratu, kita juga melihat sebuah petirtaan yang disebut Candi Tikus. Candi Tikus ini berada di bawah permukaan tanah. Kenapa disebut Candi Tikus? Karena pada tahun 1914, penduduk di sekitar candi tersebut mengalami gagal panen yang disebabkan oleh tikus dan menjadi tempat beredarnya sarang tikus. Hingga saat ini, candi tersebut dikenal sebagai Candi Tikus, walau pada penemuan pertamanya wujudnya tidak seperti saat ini. Akulturasi budaya tentunya terjadi di wilayah setempat, sehingga kebudayaan yang ada dapat menjadi modern. Budaya-budaya yang sudah bercampuran ini nyatanya berguna di masyarakat dan dapat menjadi salah satu bentuk mata pencaharian. Budaya yang ada ini menjadi salah satu bentuk ekonomi kreatif yang terus dikembangkan. Di kesempatan kali ini, kami berkesempatan mewawancarai Ibu Dewi selaku salah satu pengrajin batik canting di Desa Bejijong. Dengan adanya sejarah yang besar di tempat mereka ini, mereka ingin sekali mengembangkan kerajinan batik budaya sejarah Majapahit. Batik yang mereka buat ini tidak semata-mata hanya batik saja, namun juga memasukkan unsur sejarah Majapahit. Hingga saat ini, terdapat 5 pengrajin batik canting yang ada di Desa Bejijong. Para pengrajin ini memiliki bantuan tenaga kerja dan penikmatnya adalah turis lokal, nasional, dan internasional. Beliau mengatakan bahwa adanya dukungan dari pemerintah mengenai UMKM ini.
itu, kami mencoba melukis batik menggunakan canting pada kain yang sudah tersedia. Awalnya terasa ragu, namun ternyata itu mengasihkan. Terlihat mudah, namun membutuhkan kesabaran dan keahlian dalam membuatnya. Terakhir, kami diperlihatkan mengenai tumpeng paripurna yang merupakan makanan khas Kerajaan Majapahit. Tumpeng ini terdiri dari 4 jenis nasi yang melambangkan arah mata angin. Pada zaman dulu, tumpeng ini dipersembahkan untuk raja pada masa Majapahit atau acara-acara besar. Sekarang, tumpeng ini biasanya diberikan untuk para pejabat. Lauk pauk yang tersedia juga harus khusus dan dengan teknik masak tertentu. Ada pula kami ditunjukkan sebuah homestay yang merupakan salah satu pariwisata ikonik di tempat ini. Dalam cuplikan video singkat, kami ditunjukkan fasilitas homestay yang tentunya sangat nyaman. Selanjutnya, kita beralih ke Sanggar Kriya. Sejak berdirinya Sanggar Kriya pada tahun 2005, para pengrajin telah menghasilkan karya-karya yang sungguh menakjubkan. 80% dari total warga desa Bejijong juga merupakan pengrajin perunggu loh. Proses pembuatan dan harga kerajinan bergantung pada ukuran dan tingkat kesulitannya. Para pengrajin di desa Bejijong juga sudah sering menerima pesanan-pesanan dari banyak pihak, terutama pada pihak perhotelan dan beberapa partai-partai politik. Setelah itu, kami mengunjungi Museum Majapahit. Di sana, para siswa ditunjukkan akan peninggalan-peninggalan bersejarah pada zaman Kerajaan Majapahit, mulai dari rumah peninggalan masa Majapahit, peta kerajaan Majapahit, hingga prasasti. Di bagian selatan museum terdapat hal yang gak kalah menarik loh, yaitu situs penggalian pemukiman zaman Kerajaan Majapahit yang telah tertimbun selama ratusan tahun. Sayangnya, penggalian tidak bisa dilanjut lebih dalam ke bawah tanah dikarenakan adanya hukum yang mengatur penggalian situs bersejarah. Salah satu siswa yang ikut terjun langsung ke lapangan, studi sosial budaya ini jauh lebih menyenangkan dari apa yang saya pikirkan. Saya mencoba hal-hal baru yang belum pernah saya coba sebelumnya. Saya mencoba melukis batik dengan canting, mencoba minuman khas Majapahit yaitu wadang secang yang warnanya sangat unik yaitu berwarna pink, dan melihat peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit yang biasanya hanya saya lihat di internet saja. Pengalaman ini sangat menyenangkan dan salah satu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Awalnya saya ingin mengikuti studi sosial budaya ini secara offline, tapi keadaan sekarang ini tidak mengizinkan saya. Hal tersebut membuat saya mengira bahwa kegiatan ini akan menjadi sebuah kegiatan yang tidak interaktif. Akan tetapi berbeda dengan ekspektasi saya, justru kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat menambah wawasan saya terhadap kebudayaan Indonesia. Saat mengetahui bahwa kegiatan studi sosial budaya dilakukan secara hybrid, rasa antusias yang saya rasakan agak menurun. Di pikiran saya, mengikuti studi budaya secara online akan terasa membosankan dan tidak bisa merasakan atmosfer di tempat. Namun, melalui cerita dan penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber, ternyata tidak menghilangkan esensi keunikan budaya yang berada di sana. Sejauh ini, sangat menyenangkan bisa mendengar dan belajar hal-hal baru yang menarik melalui kegiatan studi sosial budaya ini. Dengan adanya video ini, kami terlebih lagi saya harap bisa menggambarkan sukacita kami dan rasa terkesima kami dengan keberagaman budaya yang ada. Walau kegiatan studi sosial budaya kali ini dilaksanakan secara hybrid, banyak pengalaman yang kami dapatkan dan menjadi bukti kalau adanya keterbatasan seperti virus COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus mengeksplor keindahan dan keunikan budaya yang kita miliki. Semoga dengan adanya video ini, kita semakin menyadari bahwa masih terdapat banyak budaya-budaya di sekitar kita yang belum kita ketahui dan mensyukuri keberagaman budaya yang ada.